Nottingham dan Everton melaju ke putaran keempat Piala FA. Karim Benzema gugat Mendagri Prancis. MU siap pecah rekor demi angkut Vini Junior dari Madrid. Xavi mundur jika tak lagi dibutuhkan pemain Barca. Preview Timnas Indonesia versus Vietnam wajib menang. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Timnas Cina belum mampu meraih kemenangan di Grup A Piala Asia 2023. Melawan Lebanon di laga kedua, Cina hanya bisa bermain imbang dengan skor kacamata. Kedua tim tak mampu memaksimalkan setiap peluang yang ada. Atas hasil ini, Cina kini menempati posisi runner-up grup dengan 2 poin. Cina berada di bawah Qatar, yang di laga lain menekuk Tajikistan dengan skor 1-0. Kamis dini hari tadi di Stadion Al-Bayt. Gol kemenangan Qatar dicetak oleh Akram Afif. Hasil ini membawa Qatar lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Dari ajang Piala Afrika 2024 Grup F, Timnas Maroko menggilas lawannya yakni Tanzania dengan skor telak 3-0. Maroko perlu menunggu hingga setengah jam untuk membuka keunggulan. Romain Saiz menyambar bola rebound untuk membawa Maroko unggul 1-0. 2 gol lainnya dicetak oleh Azzedine Ounahi di menit ke-77 dan Youssef En-Nesyri di menit ke-80. Nottingham Forest dan Everton melaju ke putaran keempat Piala FA pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Forest menaklukkan tim strata ketiga Blackpool dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu. Sedangkan Everton menang 1-0 atas Crystal Palace pada laga ulang putaran ketiga. Di babak keempat Piala FA, Everton akan melawan klub Premier League lain, Luton Town. Sedangkan Nottingham akan bentrok kontra Bristol City pada 27 Januari nanti. Manchester United dikabarkan akan merekrut Vinicius Junior. Sang pemain kabarnya bakal dilepas Real Madrid demi memberikan tempat kedatangan Kylian Mbappe. Tim Setan Merah diberitakan oleh Gol siap menggelontorkan dana hingga 130 juta pounds demi membajak pemain Brazil itu dari Real Madrid. MU berpeluang untuk mendapatkan Vinicius. Pasalnya mereka kini mendapat suntikan dana dari investor baru yakni Sir Jim Ratcliffe. Pintu keluar Al-Ettifaq tampaknya sudah di depan mata bagi Jordan Henderson. Ia disebut sudah meninggalkan lokasi pemusatan latihan klubnya. Kabar dari BBC menyebutkan Henderson akan menuntaskan kepindahan ke Ajax. Kabar awal menyebut bahwa sejumlah klub Jerman, Italia, dan Inggris yang tertarik merekrut Jordan Henderson. Tapi yang terlihat sungguh-sungguh serius untuk meminang mantan kapten Liverpool tersebut adalah Ajax. Dalam konferensi pers perdananya sebagai pelatih Roma, Daniele De Rossi mengaku tak perlu waktu lama bagi dirinya untuk menerima tawaran sebagai pelatih AS Roma menggantikan Jose Mourinho. De Rossi mengaku ditelepon oleh pihak Roma. Anda segera menyediakan diri Anda untuk bertemu dengan mereka, berbicara dengan mereka dan membuat mereka paham dalam pembicaraan yang mungkin berlangsung selama 10 menit. Striker Porto, Mehdi Taremi telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Inter Milan dengan status bebas transfer pada akhir musim. Menurut laporan Football Italia, pemain internasional Iran berusia 31 tahun itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Nerazzurri. Inter akan membayar komisi pendaftaran meski belum bisa dipastikan berapa besarnya. Dan Inter telah menetapkan kontrak berdurasi 3 tahun senilai sekitar 3 juta euro bersih per musim. Ini akan berisi opsi untuk mengakhiri kontrak 1 tahun lebih awal. Andre Onana akhirnya buka suara usai dihujat karena lebih memilih Manchester United daripada bermain di Piala Afrika 2023. Sebelumnya, Onana memilih untuk telat datang ke timnas Kamerun karena harus bermain membela MU dulu. Menjawab kritikan tersebut, Onana tegas mengatakan bahwa membela negara adalah sebuah kehormatan. Saya di sini untuk mewakili negara saya, benua saya. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk berada di sini bersama negara saya.
Penyerang Al Ittihad Karim Benzema resmi menggugat Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pada Selasa 16 Januari. Setelah pejabat itu menuduhnya terkait dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Tudingan Darmanin ini menyusul cuitan Benzema pada Oktober 2023 yang menyuarakan dukungan moral kepada warga Palestina di Gaza. Pengacara Benzema, Hugues Figuer, mengatakan bahwa Benzema tidak pernah punya hubungan apapun dengan organisasi Ikhwanul Muslimin. Bek kiri Tottenham Hotspur asal Spanyol Sergio Reguilon bergabung dengan Brentford dengan status pinjaman pada Rabu 17 Januari. Ia akan membela Brentford sampai akhir musim ini setelah gagal tampil mengesankan di Manchester United. Manajer Brentford Thomas Frank mengatakan bahwa Reguilon memiliki pengalaman yang dibutuhkan timnya untuk melengkapi anggota skuad lainnya dan pemain asal Spanyol itu adalah karakter yang baik. Sebuah kabar baik datang bagi Chelsea. Christopher Nkunku, striker mereka diberitakan tidak lama lagi akan comeback di Chelsea. Cedera paha yang dideritanya dikabarkan relatif membaik. Ia mendapatkan perawatan intensif dari tim medis Chelsea, sehingga proses penyembuhannya berjalan cepat. Ia bahkan dikabarkan sudah bisa berlatih bersama Chelsea di tengah pekan ini. Jika kondisinya benar-benar sudah membaik, menurut laporan Goal, Nkunku juga berpotensi untuk menjalani comeback di pekan depan. Xavi Hernandez angkat bicara soal rumor keretakan hubungannya dengan pemain Barcelona. Menurut Xavi, kondisi tim baik-baik saja dan para pemain tetap mendukung penuh dirinya. Xavi baru akan meninggalkan jabatannya jika Barcelona memang memecatnya. Xavi mengungkapkan bahwa Barcelona memang terluka usai kekalahan dari Madrid. Barca harus memulai lagi dengan kondisi yang tidak bagus, tapi para pemain yakin dengan apa yang pelatih lakukan. Mantan CEO dan manajer umum olahraga Juventus, Giuseppe Marotta, percaya merekrut Cristiano Ronaldo adalah sebuah kesalahan. Hal itu dia sampaikan 2,5 tahun setelah kepergian Ronaldo. Kontribusi Ronaldo disebut tidak sesuai dengan ekspektasi tinggi yang petinggi Juventus miliki saat CR7 tiba. Sementara mantan rekan setimnya Gianluigi Buffon yakin mereka kehilangan DNA tim setelah kedatangan Ronaldo. Pelatih Suwon FC, Kim Eun-jung, membeberkan alasan memilih mantan pemain PSIS Semarang untuk bergabung dengan timnya. Ternyata Arhan bukanlah rekomendasi dari Shin Tae-yong pada Suwon FC. Arhan berhasil menarik perhatian Kim Eun-jung dan mengajaknya bergabung dengan klub. Menurutnya, pemain yang musim lalu membela Tokyo Verdy ini memiliki kemampuan mumpuni seperti melakukan umpan silang, menggiring bola, dan mengoper. Bahkan, pelatih baru Suwon FC ini mengakui telah memantau Arhan sejak masih di Timnas Indonesia usia muda. Timnas Indonesia akan berhadapan melawan Vietnam pada matchday kedua fase grup D Piala Asia 2023 Jumat 19 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Melawan Vietnam bisa dibilang jadi satu-satunya cara Ivar Jenner dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar. Sebab jika kembali kalah, maka pintu menuju fase gugur hampir dipastikan tertutup karena bakal melawan Jepang di laga terakhir. Saat laga melawan Vietnam nanti, nampaknya para punggawa timnas harus lebih berjuang dan tampil Spartan lagi. Sebab dari statistik yang ada, Indonesia belum pernah menang atas Vietnam pada 5 pertemuan terakhir. Shin Tae-yong wajib memutus rekor buruk lawan Vietnam dan masyarakat percaya skuad Garuda akan menumbangkan Vietnam. Barcelona tak akan langsung memutus kontrak Xavi Hernandez seiring hasil-hasil kurang bagus di musim ini. Xavi tetap mendapat kesempatan untuk memperbaiki hasil yang diraih Barcelona. Namun, seperti dilansir Football Espada, Xavi tinggal memiliki 3 kesempatan untuk memperbaiki diri. Sang pelatih harus membawa tim asuhannya bangkit saat menghadapi Unionistas de Salamanca pada babak 16 besar Copa del Rey. Setelah itu, Barcelona akan berhadapan dengan Real Betis di Liga Spanyol dan partai melawan Napoli di Liga Champions disebut sebagai laga menentukan bagi nasib Xavi di Barcelona. Pensiunan bek Italia Giorgio Chiellini akan melanjutkan karir pasca bermainnya di Major League Soccer dengan LAFC sebagai pelatih pengembangan pemain mereka. Jadi, dia tidak akan kembali ke Juventus. Lelaki pelontos berusia 39 tahun itu gantung sepatu pada 1 Januari usai membawa Los Angeles FC ke Piala MLS edisi 2023. Chiellini kini akan bekerja membantu pelatih kepala Steve Cherundolo dan juga staf.
Victor Osimhen dikaitkan dengan sejumlah klub Premier League. Penyerang Napoli itu mengakui punya mimpi main di Inggris dan akan mewujudkannya. Tapi, tidak untuk sekarang, melainkan suatu hari nanti. Tentu saja suatu hari nanti, pastinya. Tapi untuk sekarang saya punya rencana-rencana lain dalam karir saya yang saya nantikan. Ketika tiba waktunya nanti, semua orang akan tahu. Borussia Dortmund siap melepas Giovanni Reina dengan biaya antara 15 dan 20 juta euro menurut Sky Germany. Media Jerman tersebut juga melaporkan bahwa selain Real Sociedad, Sevilla, dan Olympique Marseille juga tertarik pada pemain internasional AS tersebut. Kemungkinan keluar pada bulan Januari semakin besar bagi Reina yang diberitakan tidak senang dengan kurangnya kesempatan bermain di tim utama Dortmund musim ini. Rumor ketertarikan Manchester United terhadap Joshua Zirkzee nampaknya bukan isapan jempol belaka. Dikutip Football Italia, Setan Merah dikabarkan akan tampil all out untuk merekrut sang striker dari Bologna. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa United awalnya berencana merekrut Zirkzee di musim dingin ini. Namun, mereka harus menunda rencana mereka hingga musim panas nanti. Situasi ini disebabkan Bologna tidak mau berpisah dengan sang striker di bursa transfer Januari ini. Kabarnya menurut laporan Goal, Chelsea mencari penyerang baru. Niatan tim asuhan Mauricio Pochettino untuk merekrut striker baru pun kian serius sebab salah satu striker mereka, Armando Broja, dibidik Wolverhampton Wanderers. Dari kabar yang beredar, Wolves besutan Gary O'Neill ingin meminjam Broja dan memberinya jam bermain. Pasalnya, saat ini Broja tidak banyak bermain dan menjadi pelapis bagi Nicolas Jackson di Chelsea. Keputusan mengejutkan AS Roma memecat Jose Mourinho secara mendadak jadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta sepak bola dunia. Kabar tersebut menimbulkan kritik dari beberapa pihak, tak terkecuali dari Fabio Capello. Pelatih yang membawa Roma Scudetto pada tahun 2000 hingga 2001 itu mengkritik cara Roma memperlakukan Mourinho. Capello menganggap bahwa para pemilik klub AS Roma dan Amerika Serikat memiliki tradisi yang aneh dalam mengambil keputusan. Jose Mourinho yang baru saja dipecat oleh klub Italia AS Roma telah mengungkapkan kekagumannya terhadap Newcastle United. Hal ini bisa menjadi minat para penggemar seiring berlanjutnya spekulasi tentang masa depannya. Manajer asal Portugal tersebut kini mencari peran baru. Apakah Newcastle United menjadi destinasi yang sempurna untuk Mourinho? Keberhasilan Eddie Howe di Newcastle dan stabilitas yang telah dibangun klub mungkin menjadi pertimbangan bagi Mourinho dalam memutuskan langkah selanjutnya dalam karirnya. Rekor demi rekor terus dibuat Lionel Messi di dunia sepak bola. Kali ini, La Pulga punya rekor baru usai jadi pemain terbaik FIFA 2023. Bintang Argentina itu menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sebanyak 3 kali. Messi pertama kali memenangkan pada 2019 dan menambahnya 3 tahun berselang. Menariknya, ketika penghargaan itu didapat bersama 3 klub berbeda. Bersama Barca pada 2019, PSG pada 2022, dan 2023 ini bersama Inter Miami. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!